Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Angelina dengan NIM K0111911055, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengilustrasikan uji penentuan LDL kolesterol. Pengenalan uji. Uji penentuan LDL kolesterol merupakan pemeriksaan biokimia yang dilakukan untuk mengetahui kadar LDL kolesterol di dalam sampel serum darah. Kolesterol LDL merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar dalam darah. Kolesterol diedarkan ke seluruh tubuh dan pembuluh darah dalam bentuk LDL. LDL sering disebut kolesterol jahat karena dapat menembus tunika intima serta memiliki sifat melekat pada dinding pembuluh darah. Penumpangan kolesterol LDL pada dinding pembuluh darah dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi tubuh. Pemeriksaan kolesterol LDL dapat dilakukan menggunakan sampel plasma dan serum. Serum merupakan darah yang tidak ditambahkan antikoagulan, diperoleh setelah dibekukan, kemudian dipisahkan dengan sentrifuge. Tujuan uji. Uji penentuan kadar LDL kolesterol dilakukan untuk mengetahui kadar LDL kolesterol di dalam sampel serum darah yang bisa menjadi penyebab risiko aterosklerotik dan penyakit kardiovaskular. Prinsip uji. Uji LDL atau low density lipoprotein dilakukan dengan metode direct atau langsung menggunakan prinsip enzimatik kolorimetrik yang diukur dengan photometric analyzer. Low density lipoprotein kolesterol dapat ditentukan sebagai selisih antara total kolesterol yang terkandung dalam supernatan setelah pengendapan fraksi LDL oleh polyvinyl sulfat atau PVS dengan adanya polyethylene glycol monomethyl ether. Alat yang digunakan. Pertama, tabung reaksi, digunakan untuk menampung reaksi kimia dalam skala kecil. Kedua, rak tabung, digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Yang ketiga ada pipet tetes, digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain dalam jumlah yang kecil. Yang keempat ada mikropipet, digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain dalam jumlah kecil secara akurat. Yang kelima ada inkubator, digunakan untuk proses inkubasi pada penambahan reagen kolesterol dengan supernatan. Selanjutnya ada photometer analyzer, digunakan untuk melihat hasil pengukuran kadar LDL. Kemudian yang terakhir, sentrifug, digunakan untuk memisahkan partikel sel darah untuk memperoleh plasma darah atau serum. Selanjutnya bahan yang akan digunakan. Yang pertama, ada sampel serum darah. Yang kedua, ada reagen LDL. Dan yang terakhir, ada larutan kolesterol. Prosedur kerja. Diawali dengan pembuatan supernatan LDL. Pertama, sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Kedua, isi tabung dengan sampel serum sebanyak 200 mikroliter. Ketiga, tambahkan drop LDL sebanyak 3 tetes. Tujuannya untuk mengurangi reaktivitas kolesterol non-LDL tanpa menimbulkan presipitasi. Selanjutnya yang keempat, tutup tabung dan pusingkan dengan alat sentrifug selama 5 menit. Tujuan proses sentrifugasi ini adalah untuk memisahkan komponen lipid serta lipoprotein selain LDL. Hasil pemusingan sentrifug merupakan supernatan. Prosedur kerja pemeriksaan LDL. Selanjutnya, sediakan lagi tabung yang telah diberi label. Kedua, isi tabung dengan larutan kolesterol sebanyak 1000 mikroliter. Tujuannya adalah untuk memblok kolesterol yang ada di dalam supernatan. Ketiga, tambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter dan homogenkan. Inkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius.
Proses inkubasi pada penambahan reagen kolesterol dengan supernatan berfungsi untuk mengubah LDL presipitan yang terdapat pada supernatan, dipecah secara enzimatis menjadi suatu senyawa berwarna sehingga dapat dideteksi oleh photometer analyzer. Kemudian, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Lalu ukur kadar LDL dengan menggunakan alat photometer analyzer. Terakhir, catat nilai LDL yang akan tertera pada layar. Interpretasi hasil. Perubahan warna. Diawali dengan sampel serum darah yang berwarna putih kekuningan, kemudian berubah menjadi keruh setelah ditetesi 3 tetes reagen LDL atau non-drop LDL. Kemudian, setelah disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 4000 rpm, warnanya berubah menjadi kuning jernih dengan endapan putih. Lapisan di atas yang berwarna kuning jernih itulah yang merupakan supernatan, sedangkan endapan putih yang berada di bawah merupakan lipoprotein selain LDL yang telah terpisah. Kemudian, setelah supernatan dihomogenkan dengan reagen kolesterol, warnanya berubah menjadi kuning muda. Kemudian, diinkubasikan selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius, warnanya berubah menjadi pink bening. Kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter dapat dikatakan kadar optimal. Kadar 100 sampai 129 mg per desiliter mendekati optimal. 130 sampai 159 mg per desiliter adalah batas tinggi. 160 sampai 189 mg per desiliter dapat dikatakan tinggi sedang. Jika kadarnya 190 mg desiliter atau lebih tinggi, maka dapat dikatakan kadar LDL dalam tubuh sudah sangat tinggi. Low density lipoprotein atau LDL mempunyai komposisi kolesterol paling tinggi dibanding dengan lipoprotein lainnya, yaitu sebesar 43%. Meningginya kadar LDL berbanding lurus dengan resiko terkena penyakit jantung koroner. Kadar LDL yang tinggi berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, salah satunya adalah terjadinya penyumbatan arteri. Kesimpulan, low density lipoprotein atau LDL atau biasa dikenal dengan kolesterol jahat merupakan jenis kolesterol yang memiliki dampak yang cukup buruk bagi tubuh jika kadarnya terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan LDL memiliki sifat anterogenik atau mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan mengurangi pembentukan reseptor LDL. Kadar kolesterol LDL yang berlebihan dalam darah akan meningkatkan risiko penumpukan atau pengendapan kolesterol pada dinding pembuluh darah arteri yang diikuti dengan terjadinya aterosklerosis. Oleh karena itu, kolesterol LDL biasa disebut kolesterol jahat dan menjadi sasaran terapi 5 pencegahan penyakit jantung koroner PJK dan stroke. Menurut American Heart Association, tingkat kolesterol LDL pada manusia adalah jika kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter dapat dikatakan kadar optimal, kadar 100 sampai 129 mg per desiliter mendekati optimal, 130 sampai 159 mg per desiliter adalah batas tinggi, 160 sampai 189 mg per desiliter dapat dikatakan tinggi sedang. Jika kadarnya 190 mg per desiliter atau lebih tinggi, maka dapat dikatakan kadar LDL dalam tubuh sudah sangat tinggi. Sekian ilustrasi uji penentuan LDL kolesterol yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.